Salam, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, keluargaku yang kekasih. Senang bertemu dengan saya, Pendeta Naik Sumorang. Dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan atas persekutuan yang indah ini. Kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Berkenanlah Tuhan kepada kami, memberikan hikmat dan bijaksana, agar kami dapat memahami suara Tuhan kepada kami pada hari ini. Bersabdalah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari Minggu yang berbahagia ini adalah dari kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian sabda Tuhan, saya bacakan. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, tema firman Tuhan pada hari ini adalah memelihara kesatuan roh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tema ini diangkat dari ayat yang ketiga. Tentu sebagaimana Rasul Paulus di dalam tulisan ini yang mengatakan bahwa aku orang yang dipenjara karena Tuhan, sangat menghendaki agar jemaat di Efesus mempunyai satu kesatuan dan mereka tetap ada di dalam Kristus. Untuk itu, mereka harus memelihara roh mereka, memelihara semangat mereka, memelihara sebagaimana apa yang mereka telah janjikan di dalam panggilan mereka. Sebagai orang yang telah terpanggil untuk mengikuti Kristus, orang-orang di Efesus ini diharapkan tetap melakukan kehidupan yang sepadan dengan murid-murid Kristus, yakni hidup di dalam rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tentu saja kalau dikatakan agar mereka rendah hati, karena begitu banyaknya orang-orang yang senantiasa menganiaya orang-orang Kristen di Efesus, mencemooh mereka, membuat mereka sebagai kaum yang dimarginalisasikan, dan ini tidak perlu diresponi secara berkelebihan. Tetapi sebaliknya, hendaklah jemaat di Efesus ini
menunjukkan kerendahan hati mereka. Rendah hati bukan berarti kita adalah orang-orang yang tak berdaya. Rendah hati bukan berarti kita tidak mampu untuk berkata yang benar. Rendah hati itu artinya kita memaknai kehidupan kita untuk berpadanan dengan Kristus yang telah mengajarkan kehidupan rendah hati itu. Jemaat di Efesus harus hidup di dalam kehidupan sebagai orang-orang yang menerima Kristus melalui kehidupan sehari-hari, terpancar dalam kasih sayang mereka kepada semua orang. Kepada semua orang yang ada di sekitar mereka, bukan saja kelompok orang yang percaya, orang-orang Kristen, tetapi juga kepada orang yang belum percaya dan orang yang justru menghinakan mereka, mencemooh mereka, menganiaya mereka, dan mereka harus hidup di dalam kesabaran terhadap situasi yang ada. Bahkan satu hal yang sangat luar biasa, di dalam menunjukkan ketaatan mereka, sebagaimana mereka terpanggil menjadi murid-murid Kristus, mengamalkan pengajaran Kristus, mereka harus hidup untuk saling membantu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu yang dikatakan hidup membantu ini adalah inisiatif yang terdalam di dalam hati kita, tidak mengendaki orang lain hidup di dalam kekurangan, hidup di dalam ancaman penderitaan, hidup di dalam berbagai persoalan yang membuat dia tertekan dan mengalami berbagai kesusahan. Orang-orang Kristen di Efesus dikatakan oleh Paulus supaya mereka mau terus melakukan praktek hidup yang sesuai dengan Kristus. Nah, untuk ini mereka perlu memelihara kesatuan roh mereka. Bahwa di dalam memelihara kesatuan roh itu, mereka harus tetap konsekuen mengingat bahwa Kristus telah menebus mereka. Sehingga mereka bukan lagi terserai-berai. Bukan lagi individu-individu yang berbeda. Bukan lagi orang yang menuruti keinginannya secara pribadi. Sebab mereka sudah menjadi satu tubuh, satu roh, dan terpanggil untuk menjadi satu pengharapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, semestinya ketika kita memelihara roh kita, kita membuang egoistis kita, membuang keinginan daging kita, tidak mementingkan apa yang menjadi tujuan pribadi, tetapi memikirkan keselamatan bersama-sama. Sebab kita adalah satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, dan oleh semuanya di dalam semuanya. Dengan demikian, maka ketika kita memelihara roh itu, kita tetap mengingat bahwa kita menjadi satu oleh karena Tuhan kita telah menyatukan kita. Dan Tuhan menyatukan kita untuk masuk satu tujuan yang mulia juga, yakni supaya kita memuliakan Kristus melalui pekerjaan-pekerjaan kita, perbuatan-perbuatan kita. Karena kita
telah dianugerahkan kasih karunia menurut pemberian Kristus. Ini berarti kita telah diberikan kemampuan untuk menjadi murid Kristus yang melakukan kehendak-Nya. Pada masa kini, di tengah-tengah kesulitan oleh karena pandemi COVID-19 ini, kita sering sekali mengabaikan kesatuan ini. Kita lebih mementingkan keinginan daging. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jikalau kita adalah orang Kristen, ingatlah bahwa kita adalah murid Kristus. Kita harus memelihara kesatuan roh kita, agar kita tetap mengingat panggilan kita itu. Kita hidup untuk memuliakan Kristus. Sekalipun kita ada di tengah-tengah penderitaan, kita tetap harus melakukan sesuai dengan kehendak Kristus. Pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan kehendak Kristus. Jangan mementingkan diri sendiri. Jangan mencari keselamatan untuk diri sendiri. Jangan menuruti nafsu kita sehingga kita berbeda dan jauh dari Kristus itu. Ketika kita dipanggil untuk memelihara roh, perlu ada di dalam kehidupan kita kedisiplinan. Disiplin bertekun di dalam ibadah kepada Tuhan. Bertekun di dalam doa kepada Tuhan. Bertekun di dalam persatuan dan kesatuan dengan orang-orang yang beriman. Kita ada di sana supaya kita tetap disatukan, dipelihara dengan roh yang sama, Tuhan yang sama, iman yang sama. Ketika kita menjauh dari kesatuan ini, kita kehilangan saat-saat yang tepat untuk kita dapat memelihara roh kita. Bahkan roh kita tidak bertumbuh lagi. Roh kita menjadi lemah. Sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan kita kuat. Tetapi di luar Tuhan kita lemah. Memelihara kesatuan roh, itu berarti kita harus di dalam Tuhan. Dan harus bersama-sama dengan rekan-rekan kita, teman-teman seiman, membangun kesatuan itu. Membangun pengharapan itu. Dan tetap mengingat bahwa kita adalah murid Kristus yang harus melakukan kehendak Kristus di tengah-tengah pekerjaan kita. Masa-masa sesulit apapun yang kita alami, kita dapat melewatinya asal kita bersama-sama. Paulus meminta agar jemaat di Efesus ini membangun kesatuan roh, memelihara kesatuan roh. Tentu tujuannya adalah agar jika ada di antara mereka yang lemah, mereka dapat bersama-sama untuk menopangnya, menguatkannya. Di dalam kesatuan itu, mereka akan sama-sama bertumbuh. Memelihara roh itu tidak dapat kita lakukan secara pribadi. Tidak dapat kita lakukan dengan keinginan diri sendiri. Tetapi kita harus ada di dalam kesatuan. Di dalam kebersamaan. Karena di dalam kebersamaan itu kita saling topang, saling menolong, saling menguatkan. Dan kita bersama-sama mengingatkan tentang kasih karunia Tuhan yang kita terima. Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Paulus sebagai orang yang dipenjara, tetapi mampu terus untuk memberikan bimbingan, nasihat kepada jemaat di Efesus ini. Tentu jauh lebih merdeka kita sebagai orang-orang yang beriman pada masa kini untuk menyampaikan, membimbing, dan bersama-sama dengan teman-teman satu iman
mengikatkan kesatuan kita dan memelihara roh itu untuk kita menghadapi seluruh tekanan dunia dan menghadapi berbagai gejolak dunia. Peliharalah roh itu. Peliharalah kesatuan itu. Peliharalah pengharapan itu agar pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah berhenti. Jika kita saling membantu dan memelihara kesatuan roh kita, maka kita akan bersama-sama menuju kehidupan yang baik di dalam kehidupan kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam.